Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semoga sholawat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nanti diberikan syafaat oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Syuting kali ini kita akan mendatangi praktek pengobatan non medis, dalam arti pengobatan praktek, dia juga membuka praktek pengobatan non medis, intinya ada gaibnya dan dicampur juga dengan ramuan-ramuan. Mari kita gerbek dan datangi rumah ahli praktek tersebut. Di depan rumahnya ada jenis-jenis tanaman yang mungkin untuk praktek tersebut. Mari kita nanti kita jelaskan di dalam ketika kita ada orangnya atau tidak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ada tamu aku. Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Udah lama nih nggak main nih. Baru sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Para sahabat-sahabat subscriber dan sahabat-sahabat penonton YouTuber, beliau adalah praktisi non medis dalam arti pengobatan non medis lah, praktek. Dia membuka pengobatan. Dan sudah berapa lama, Mbak? Ya, saya praktek seperti ini baru-baru sih, belum lama juga. Karena buat menolong seseorang itu harus dengan ikhlas. Iya. Tujuan kami pertama silaturahim dan kedua mau tanya-tanya tentang pengobatan dan praktisi dengan apa nanti Mbak jawab ya. Siap. Berarti sudah baru ya, Mbak? Baru bukan kisaran 5 bulan ini tak 5 bulan ya. Gara-gara bisa mendapatkan ilmu pengobatan itu gimana caranya, Mas? Itu dari garis keturunan saya dulu, dari nenek moyang yang dulunya itu dukun dukun anak lah gitu. Jadi mengalir ke anak cucunya seperti itu. Oh, siap. Dulu pas ini ceritanya, dulu nenek moyang saya itu orang biasa yang hidupnya dulu pas waktu menjanda dan masih punya anak satu kecil, dia itu hidupnya di alas, di hutan. Oh, di hutan. Itu mengasingkan diri. Tapa cara dulunya tapa ya? Bukan tapa, dia mengasingkan diri karena kalau zaman dulu kan banyak orang yang suka gitu. Oh, janda tapi disukai. Dia bisa dibilang janda kembang. Terus pas waktu bermalam di situ kan pas waktu musim hujan kan gede katanya itu ceritanya. Nah, pas waktu itu dia bikin api tiduran di situ. Nah, pas waktu bangun di jam 2 malam itu ada harimau ke situ. Harimau ya? Dia nggak ngapa-ngapain, cuma mau ngikut
ngikut, mungkin ngikut Ikut itu mbahnya dulu. iya. Kan diusir sama mbah saya dengan ada kalau orang Jawa itu namanya cucukan atau bambu runcing. Dia tusukin ke harimau itu karena takut mungkin gitu kan. Nah terus habis itu harimaunya pergi sambil menangis lah gitu. Terus si mbah saya dulu tidur, dia ibaratnya mati suri. Dia belajar lewat alam ini. Lewat mimpi ya. Nah, seakan-akan itu diminta pertanggungjawaban gitu, sama harimau itu. Akhirnya dia belajar dalam mimpinya. Terus paginya bangun, katanya udah hidup di alam mimpi itu 1 tahun lebih. Dapat amalan ini dan itu Banyak ya, Mas? banyak. Berarti ilmu yang Mbah ini sendiri kuasai itu ilmu Jawen atau ilmu apa, Mbah? Kalau dari garis keturunannya ilmu Jawen, saya kombinasikan dengan ilmu Islami. Seperti itu, yang sekiranya berkombinasi itu menyatu. Tapi alhamdulillah menyatu juga, bisa menyeimbangkan seperti itu. Baik. Berarti itu yang kadang Mbah atasi berbagai macam penyakit atau hanya tertentu saja, Mbah? Ya tergantung keluhannya apa, karena semua itu kalau saya pas waktu nanganin pasien itu semua saya pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Yang penting intinya saya yakin bisa membantu, bisa menolong, lantaran dengan tangan saya insya Allah sembuh. Amin. Semua sih yang menyembuhkan itu yang di atas gitu. Tapi kan lantaran seperti itu, dengan proses berusaha sebisa mungkin lah seperti itu. Ya banyak pengobatan kayak mau jadi tumbal, ada yang lama ini merasakan kesepian atau kejombloannya. Oh iya, para sahabat subscriber, ketika Anda selalu jomblo, silahkan datang ke Mbahnya. Soalnya ini penting bagi yang jomblo-jomblo ya. Terus apa lagi, Mbak? Ya bisa kayak pembersihan rumah seperti itu. Karena di dunia ini ada 2 alam sih ya, alam goib sama alam duniawi gitu. Oh iya, seperti itu. Alam manusia seperti itu yang kadang kasat mata, suka mengganggu anak kecil. Bahkan bukan anak kecil doang, kadang orang dewasa pun seperti itu. Ya, siap. Berarti ketika Mbah itu menangani pasien, berarti itu pakai jurus atau pakai apa, contoh daun-daunan atau apa, Mbah, atau gimana? Itu kalau kita menangani kayak contoh orang itu sedang kerasukan Ya. Itu udah lama sering kerasukan, itu pasti kan perlu kekuatan juga dengan doa-doa yang tertentu yang saya berikan. Lalu untuk setiap orang, kalau orang kerasukan seperti itu kan ada luka-luka di dalam, pasti ada luka dalam gitu. Saya kasih ramuan herban seperti itu, Ramuan ya. Nah, Yang seperti di depan tadi itu juga fungsi ya untuk itu. banyak fungsinya di yang depan situ. Sengaja saya nggak rawat karena lebih alami, ke alam-alaman. Seperti Biarkan kehidupan tanaman itu berkembang biak sesuka dia seperti itu, tapi menyerap energi alamnya. Dan banyak tumbuhan, ada kunyit hitam juga banyak. Nanti saya jelaskan, kita tanya-tanya dulu. Berarti di sini ada apa aja, para sahabat-sahabat dan para penonton channel kami yang setia. Mari kita ke depan, lihat dulu, nanti kita sambung lagi. Ayo, Pak, coba. Silakan. Yang terutama ini ya, pasti kita semua nggak heran ya, yang namanya daun kelor. Ini semua nggak heran ya, ini namanya daun kelor. Gunanya untuk banyak lah, mungkin banyak penonton yang tahu gunanya buat apa seperti itu, yang banyak di situ. Yuk. Siap.
Ini Mbak, kalau ini Mbak. Kalau yang ini namanya apa lupa saya, ini fungsinya buat nurunin darah. Darah Itu- tinggi ya iya, Mbak. darah tinggi bisa, kalau rutin bisa buat apa namanya menyembuhkan stroke seperti itu. Berarti biasa ngobatin stroke juga. Biasa. Oh, seperti itu ya Pak. Ada lagi yang paling penting apa di sini Yang paling penting itu yang biasa saya pakai itu kumis kucing. Ya karena kita kumis lagi kucing yang mana, Mbak? Yang itu tuh. Coba di video. Ini adalah kumis kucing. Ini manfaatnya bagus banget ini. Ini manfaatnya buat pengobatan dalam ya. Ini semua pengobatan dalam. Dan tidak ketinggalan juga, saya mengonsumsi madu murni. Ini adalah lebah, ini lebah ternak ya. Ini bisa dibuka. Tuh lihat dalamnya banyak. Bisa berapa? Oh, bisa. Iya. Dicicit. Soalnya ke kanan. Wow. Langsung macam gitu. Berapa? Ya itu saya budidayakan buat ternak ya, karena madu murni itu sekarang jarang Sulit banget, ya, Mbak? Sulit didapatkan ya, Mbak? Ah. Didapatkan. Ini saya kombinasikan dengan tanaman-tanaman lain yang insya Allah bermanfaat juga. Sahabat-sahabat subscriber dan sahabat-sahabat YouTuber channel kami, di situ tadi sudah menjelaskan salah satu tanaman dan khasiatnya. Mungkin dia sering mengatasi halnya seperti itu, halnya gaib, halnya dalaman, halnya medis atau non medis mungkin bisa jadi. Ayo kita tanya-tanya lagi. Berarti pasien datang ke Mbah itu pertama mulai mengobati itu pasien dari mana, Mbak? Pasien dari jauh sih, Cilacap. Cilacap itu kalau dikilometerkan itu sampai berapa ya? 70 kilo lumayan datang ke sini. Berarti awalnya itu teman atau gimana kok bisa tahu Mbak bahwasannya praktisi bisa mengobati dan bisa apa itu Mbak? Awalnya dia ada keluhan, di share di Facebook. Di Facebook berarti? Saya komen seperti ini, saya tujuannya berprestisi seperti itu. Jadi saya kasih ramuan seperti ini, akhirnya agak mendingan dia merasa solusi ya Mbak. Berarti ada solusi. teman-teman awal kenal Mbah ini dikenal oleh pasien-pasien itu awalnya dari orang Cilacap, dan dia bikin status penyakit, lalu mbahnya ini komentar, akhirnya kenal, awal dari situ ya Mbak ya. Iya. Terus dia ingin silaturahmi ke sini, saya kasih alamatnya. Terus dia ke sini sama pasien. Alhamdulillah dengan berkat doanya bersama keluarga, lantaran tangan saya, alhamdulillah. Nah, berarti Mbah itu ketika dari pertama sampai sekarang berapa bulan kira-kira pasiennya yang datang 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali? Dan biasanya ada yang padahal seperti tokoh-tokoh di YouTuber itu seperti Gus-Gus Sapal. Belum tentu. Kadang kalau ada yang membutuhkan, saya langsung seperti itu. Langsung menangani ya Pak? Langsung menangani.
menurut Mbah penyakit yang sangat berat ketika Mbah itu mengobati itu penyakit apa Mbah? Nah, itu nih saya punya cerita Iya. satu nih. Dulu ada orang satu dia sharing di WA gitu. Iya. Gimana caranya Mbah ini? Katanya Mbah itu praktek pengobatan, saya ini ada keluhan. Saya bilang ada keluhan apa seperti itu. Nah dulu pas waktu itu istri saya belum hamil, seperti itu kan. Akhirnya dia bilang, saya keluhannya kenapa udah 5 tahun nikah belum hamil juga. Di situ yang paling berat, saya bingung. Saya juga Belum hamil. Tapi istrinya. mengobati orang yang mau hamil. Yang Saya ingin hamil. akhirnya saya di situ mungkin berat. Ya dengan mungkin Allah yang mengabulkan dengan ucapan saya kasih saran ini dan itu, suruh lari pagi untuk biar si janin itu subur gitu. Pakai ramuan Enggak. Dia cuma Berarti yang non medis itu medis, yang pakai cuma olahraga terus sayur-sayuran ya seperti itu. Ya alhamdulillah saya praktekin ke istri saya, hamil juga. Sekarang berarti istri beliau ini dulunya nggak hamil, sekarang hamil, dan ada pasien lagi dulunya bingung lah. Ini memberikan solusi kepada orang tersebut ya Mbak ya. Seperti itu. Berarti itu penyakit yang sangat berat ketika Mbak itu ya. Beratnya itu Tangani. kita bingung gitu karena itu sebuah titipan Ya. sebuah titipan, kita itu harus sabar. Kalau kita nggak sabar seperti itu ya nggak jadi nantinya dalam kekeluargaan rumah tangga seperti itu. Biasanya kalau mengobati non medis itu pasti orang tersebut mempunyai simpanan ataupun benda pusaka atau apa. Kalau Mbah punya enggak? Ada salah satunya. Ada. Bisa ditunjukkan Mbah? Bisa. Kamera lihat situ kamera. Ayo. Para penonton sekalian, sahabat subscriber dan penonton channel kami, kenapa saya bertanya seperti itu, ada pusaka atau enggak? Karena dari tadi pusing. Ada yang mungkin ada yang menggetarkan pikiran saya untuk bertanya seperti itu, karena dari tadi ada yang mancing cara itu agar ilmunya keluar seperti itu. Nah ini berarti ini pusaka buat pegangan atau kadang buat nyembuhin orang? Kadang bisa buat kita membantu untuk melawan. Melawan Seperti itu. Kita kan harus punya backingan tertentu. Oh iya siap. Kadang karena kalau pengobatan medis itu dia kombinasinya dengan jiwa persahabatan itu lebih kental. Oh Jadi kalau yang di tangani satu pasti bakalan teman-temannya itu datang lebih dari satu. iya, Jadi kadang kalau saya sudah nggak mampu seperti itu, saya pakai yang lebih agresif. Ini memang sampean datang itu udah menyambut. menyambut Udah ini ya. menyambut ya. Pantes para penonton dan sahabat subscriber, ketika ini sudah di depan nambah pusing, energinya panas, kemudian pusingnya nambah. Jadi sama-sama praktisi mungkin. Ini boleh saya pegang Bang? Boleh. Coba. Halo sahabat, ya saya mau curus ini. Ya, coba. Baunya sangat harum dan langsung ke saraf-saraf sini. Coba lihat. Ini namanya keris nopo Mbak? Apa namanya keris apa ini Mbak? Keris bujang langu. Bujang langu. Energinya rada dingin.
Mungkin Dia tahu. masih ada satu kombinasi dengan ini sebenarnya ini yang cowok. Oh, Yang cewek nggak tahu, kemungkinan pas dulu yang berarti berpasangan. dia berpasangan, tapi yang pasangannya entah katanya dia ini saya kan dikasih kiriman Mm-mm. pas waktu malam Selasa pagi kalau nggak salah. Selasa Wage. Saya dikabarin sama teman saya yang di Oh iya. Purbalingga gitu. Bangun di WA tuh, bangun saya ngirim sesuatu ke situ seperti itu. Jadi saya bangun pas waktu jam 2 malam, di depan itu ada suara kayak teriakan seperti itu. Teriakan. Akhirnya saya kan keluar ini ketendang, Ketendang. Iya. Berarti datang sendiri ya? datang sendiri. Sahabat subscriber dan penonton channel YouTube kami ini datang sendiri. Nah kalau ini apa, Bang? Oh ini minyak. Coba. Ini yang biasa saya pakai kan kadang kalau makhluk astral itu. Ini minyaknya ini. Ini namanya minyak Javaron. Minyak Javaron, sahabat. Coba lihat. Ini namanya Wah, baunya. minyak melati keraton. Ini ya sukanya, mohon maaf sih ya. Ini para gundi yang suka biasanya. Oh, itu kunti apa itu kunti? Kuntilanak. Oh, kuntilanak. Ah. Sahabat-sahabat. Minyak apa? Ngeri. Kuntilanak. Keraton itu, melati keraton. Bau-bau kuntilanak juga sih memang. Ini sampai ini merinding. Itu murni semua. Nah, kalau ada lagi, Mbak. Ini namanya minyak misik, ini yang sering saya pakai, tinggal sedikit ini. Saya nggak pakainya nggak dioles, tinggal dibuka aja dia nanti bakalan. Ini baru berapa bulan nih? 1 bulan udah habis segitu. Ini berarti sebagian untuk menyembuhkan Iya. pasien dan Membantu. membantu menyembuhkan. Nah. Dicampur dengan tanaman-tanaman atau gimana? Itu masalah tanaman ada sebenarnya banyak di wilayah sini sih ya. Banyak tanaman herbal seperti itu, kayak daun sengkeh, daun penyedap rasa itu, daun salam kalau di Jawa daun saya jahe itu Ya. masih banyak. Nanti kalau masalah peracikannya ada. Oh, berarti harus diracik, sahabat-sahabat sekalian, harus diracik, tapi yang racik harus mbahnya ini. Kalau sahabat-sahabat tahu dan ini macam, nah racik sendiri kan ada doa-doanya ya, Mbak ya. Ya. Gitu ya, Mbak? Kalau masalah ramuan sih nggak terlalu sama doa-doa. Kalau ramuan itu. Kalau yang penting kita ngambilnya dengan cara, karena setiap di dunia ini itu mempunyai kehidupan, harus kita meminta dengan ikhlas, buat ini buat itu. Dan ini yang satu lagi buat yang jomblo-jomblo, Apa itu? ini Apa ini, Mbak? minyak bulu perindu. Hai para sahabat-sahabat jomblo, ini ya. Ini minyak bulu perindu alias bulunya keteknya jin. Mungkin ya. Bulu perindu agar bisa rindu kepada sama jenis, beda jenis itu. Coba lihat. Ya. Ini asli, Mbak? Asli. Aslinya gimana, Mbak? Aslinya apa? Dia nggak pakai itu. Tadinya ini punya teman. Saya minta gitu buat menolong sesak. Tadinya kan ada kawan saya yang sulit mendapatkan jodoh. Saya minta bantuan ke teman saya, akhirnya dikasih gitu. Para jomblo-jomblo penonton sekalian, ini minyak bulu perindu. Ini kalau ya jarang juga sih yang jual ya. Iya. Ya kemungkinan yang asli itu Jarang. Jarang. Yang asli jarang. ini cara pakainya ada lah. Nanti Ada. kalau bisa dijelaskan nanti. Sahabat-sahabat sekalian, ini semua digunakan untuk membantu orang untuk menyembuhkan penyakit lantaran ini, dan tumbuhan mbahnya mengobati pasien dalam arti lantaran minyak-minyak, lantaran satu dengan non medis dalam arti ilmu mbah-mbahnya dulu itu sudah ada dalam tubuh ini. Nah inilah kemudian didampingi ini, kemudian tanaman-tanaman yang ada di depan tadi itu
untuk membantu begitu ya Mbak Ya, ya. seperti itu. Untuk penyembuhan itu apa luka dalam, Luka-luka dalam. kayak batu, sesak nafas. Kalau penyakit santet gimana itu Mbak? Ada pernah nggak? Belum pernah sih. Oh santet gitu. Kemungkinan saya belum pernah dapat Pasien pasien seperti itu. Mungkin yang tadi yang diceritakan berarti kesurupan, Iya. kerasukan. Untuk pembersihan rumah, Pembersihan rumah itu gimana Mbak? ya kayak rumah ada makhluk yang sering ganggu, biasanya itu begitu. yang diganggu itu kebanyakan anak kecil. Oh seperti itu ya Mbak. Nah, Hmm. anak kecil itu sering keganggu, nangis terus tanpa sebab, terus kadang panas dingin, seperti itu bisa dibersihkan. Seperti itu sahabat-sahabat, segala macam akan dia lakukan ya. Nah mungkin cukup Mbak hari ini. Saya terima kasih banyak Mbak atas penjelasannya dari Mbak. Kemudian semuanya dan tanaman tadi, makasih Mbak. Nanti kita bisa lanjut lagi. Sahabat-sahabat sekalian, karena saya sangat pusing, kemudian kuping telinga ini merasa panas, jadi saya sudahi dulu. Kita lanjut nantilah kalau ada waktu sama Mbaknya, ketika ada pasien kita ikuti atau gimana lah nanti ya Mbak ya. Ya, siap. Siap. Nah, begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.